Bulan September kemarin, jagat musik dikemparkan dengan kabar comeback-nya Linkin Park yang menggandeng vokalis baru. Setelah 7 tahun hiatus usai Chester Bennington meninggal pada 2017 silam, Linkin Park melancarkan agresor yang mengejutkan publik dengan menghadirkan perempuan bernama Emily Armstrong sebagai vokalisnya. Bersamaan dengan didaulatnya Emily, Linkin Park juga menambal posisi drummer yang rumpang dengan mengajak Colin Brittain untuk menggantikan Rob Bourdon yang memutuskan gak ikut berlabuh bareng Mike Shinoda CS. Lalu sebagai penanda dimulainya era yang baru, Linkin Park melontarkan bola meriam ganas bertajuk The Emptiness Machine sebagai single perdana untuk album baru berjudul From Zero yang rencananya menyusul dirilis bulan November mendatang. Senjata andalan ini dengan seketika langsung melesat, mendarat, lalu meledak untuk kemudian memuncak hebat di berbagai tangga lagu di seluruh dunia. Kehadiran Emily Armstrong sebagai vokalis baru Linkin Park nyatanya memang memberi warna yang relatif menyegarkan. Sekalipun demikian, tak bisa dipungkiri, tetap saja masih kerasa janggal untuk begitu saja menerima Linkin Park yang sekarang. Mungkin memang skill berolah vokalnya Mbak Emily barangkali nggak kalah hebat sama mendiang Chester. Hanya saja bukan soal skill semata, Linkin Park dengan kekhasan vokalnya Chester udah kadung melegasikan rasa yang melekat terlalu kuat. Sehingga menjadi wajar jika saat Linkin Park mengumumkan Emily sebagai vokalis barunya, banyak dari penggemar lama yang malah merasa seperti mendengar lagu cover karena dia bukan Chester. Perjalanan Linkin Park dimulai di sebuah distrik bernama Agoura Hills yang berada di wilayah pegunungan Santa Monica di pinggiran kota Los Angeles. Dua pelajar yang bersekolah di SMA Agoura Hills, yakni Mike Shinoda yang berkecimpung di scene hip hop lokal dan Brad Delson yang merupakan gitaris heavy metal, saat lagi nongkrong bareng, mereka membayangkan untuk bikin sebuah band yang belum terdefinisikan sebagai genre yang sudah mapan di masa itu dengan meracik musik yang saling memadukan genre favorit keduanya. Selepas lulus dari sekolah pada 1996, Mike dan Brad merealisasikan band impian tersebut dengan turut serta mengajak Rob Bourdon yang sempat ngeband sebentar bareng Brad di unit rock bernama Relative Degree. Bertiga mereka berembuk untuk kemudian menyematkan Zero sebagai identitas bermusik. Dalam perjalanannya, saat Mike Shinoda berkuliah di kampus Art College of Design di Pasadena, di sana dia bertemu dengan ilustrator bernama Joseph Hahn yang kebetulan sedang getol berlatih menjadi disc jockey handal. Mike Shinoda lalu membujuk Joe untuk gabung ke Zero sebab menurutnya kehadiran seorang DJ bakalan bikin sound racikan Zero nantinya menjadi lebih unik dan otentik. Sementara itu, Brad yang berkuliah di University of California kebetulan satu kos sama seorang basis punk bernama Dave Farrell alias Pinnick. Menjelang berakhirnya tahun 1996, Zero menggenapkan jadi 6 personil usai kawan lama Mike Shinoda bernama Mike Wakefield didaulat menjadi pengisi vokal. Setelah menemukan vokalis, Zero bergegas merekam demo dengan budget seadanya di studio pribadi milik Mike Shinoda untuk kemudian merilisnya pada November 1997. Di tahun itu, Zero mulai agak sering menjamah berbagai gigs kecil kolektifan sampai akhirnya eksistensi mereka dinotis dan mendapat kesempatan untuk menjadi band pembuka dalam gelaran gigsnya System of a Down yang dihelat di sebuah klub malam di kota Los Angeles. Gigs tersebut turut disaksikan oleh Jeff Blue, salah seorang eksekutif dari label Zomba Music yang setelah bubaran konser, dia mendatangi Zero di belakang panggung. Saat itu Jeff sekedar menunjukkan ketertarikannya dan mengharapkan Zero berkembang lebih matang lagi secara musikal sehingga nantinya layak untuk Jeff presentasikan ke jajaran eksekutif lain di labelnya tersebut. Apresiasi yang didapat di malam itu menjadi bensin yang membakar semangat para personil Zero sehingga memicu mereka menjadi lebih serius dan antusias dalam meramu musik. Dalam sebuah wawancara bersama majalah Kerrang, Mike Shinoda menceritakan bagaimana kisah Zero di era itu yang kelak menjadi cikal bakal dari Linkin Park. Kami meracik lebih banyak lagu dibanding yang kami mainkan. Lebih lanjut, Mike Shinoda mengungkapkan banyak band lain mungkin terburu-buru membuat lagu lalu tampil di banyak pertunjukan, tapi kami menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk bikin musik dan mungkin hanya tampil 1 atau 2 kali dalam sebulan. Disambung oleh sang basis, Dave Farrell mengatakan, kami jelas tidak begitu piawai, tetapi kami punya banyak potensi. Pada tahap awal, ini bukan tentang mendapat kontrak rekaman, tapi semakin sering kami bermain, semakin kami menyadari bahwa kami mungkin punya kesempatan. Tapi kemudian 3 tahun berlalu begitu cepat semenjak dihelatnya gig Zero bersama System of a Down tersebut. Selama itu pula, Zero telah berupaya keras menawarkan keautentikan musik garapannya baik ke major label maupun independen, dan kesemuanya mengatakan hal yang sama, kami tidak tertarik dengan musik kalian. Rasa frustasi yang menyertai kegagalan band
mendorong sang vokalis memutuskan cabut dari Xero lalu mencari band lain yang lebih potensial untuk diperjuangkan. Selain ditinggal Mark Wakefield, Xero juga mesti merelakan kepergian sang basis. Pharrell yang saat itu masih nyambi jadi pemain bass untuk sebuah band yang menyuguhkan musik punk Kristen ska rohani bernama Tasty Snack. Kebetulan band tersebut mau menghela tur dan karenanya Pharrell mesti cabut dari Xero. Mundur 3 tahun sebelum Mike Shinoda dan Brad Delson bersepakat membentuk Xero, tepatnya pada 1993, di sebuah kota bernama Phoenix, Arizona yang berjarak sejauh 650 sekian kilometer dari Agoura Hills. Di sana Chester Bennington udah tenar duluan di skena lokal. Bersama drummer Shane Dowdell, gitaris Chris Goode, dan basis Jason Sikorik, Chester Bennington tergabung dalam sebuah band bernama Shane Dowdell and His Friends. ST and His Friends semulanya sekedar project band yang sifatnya have fun dan gak ada niat untuk diseriusin. Tapi dilalahnya, setelah merilis demo tape berisi 3 lagu, band ini malah menjelma menjadi magnet yang menggait banyak penggemar di skena lokal. Meski ST and His Friends hanya bertahan 1,5 tahunan, sependek karirnya itu, band ini terbilang cukup malang melintang merajai gigs-gigs lokal di sekitaran Phoenix dengan lebih kurang menghelat sebanyak 70 pertunjukan. Gak lama sebubarnya ST and His Friends, Shane Dowdell mengiyakan ajakan Jonathan Grouse untuk bikin band baru bernama Green Days. Untuk pemain gitar, Green Days sempat mempercayakan pada Steve Mitchell sebelum akhirnya digantikan oleh Jason Barnes. Sementara untuk pengisi vokal, Shane merasa satu-satunya kandidat yang paling layak diajak bergabung ke Green Days tidak lain adalah mantan vokalisnya ST and His Friends, yakni Chester Bennington. Bersatunya kembali Chester dan Shane bisa dibilang bikin Green Days punya pamor yang cukup sebagai modal sehingga nggak sulit bagi band baru ini untuk segera punya tempat tersendiri di skena Phoenix. Dengan formasi yang udah mapan, Green Days masuk ke studio dan menggarap debut mereka bertajuk Wake Me. Dalam rekaman tersebut, Chester dan Shane selang-seling berbagi peran sebagai penulis lirik, sementara Jason dan Jonathan bertugas sebagai komposer yang meracik musiknya. Album Wake Me kemudian dirilis menjelang berakhirnya tahun 1994. Lalu di 1995, Jonathan cabut dari Green Days dan digantikan oleh Miles Byers. Tak lama setelahnya, giliran Jason yang pergi meninggalkan band untuk kemudian digantikan oleh Bobby Benis. Kepergian 2 personil awal bikin Green Days agak sedikit mengendurkan gairahnya sehingga nggak begitu aktif menghadiri perjamuan gigs. Sekalipun demikian, Green Days belum menamatkan eksistensinya sebab di tahun 1997, mereka merilis album kedua berjudul No Sun Today. Perilisan album ini juga mendapat apresiasi kritis dan semakin mengukuhkan Green Days sebagai lokal hero. Namun sayang, semua itu belumlah cukup untuk menasionalkan Green Days. Kami menghadirkan Soundgarden dalam musik kami dan meskipun saya bangga dengan lagu-lagunya, tidak ada yang super orisinal dari sebagian besar lagu itu, ungkap Chester Bennington saat diwawancarai Kerrang. Selain persoalan karir yang stuck di situ-situ aja, Green Days juga didera konflik internal antar personilnya. Mungkin ditenggarai perbedaan arah kreatif dengan Shane Dowdell, pada tahun 1998, Chester Bennington memutuskan untuk cabut dari Green Days. Dan sepeninggalan Chester, Green Days secara bertahap mulai membubarkan diri. Setelah nggak lagi ngeband di Green Days, Chester Bennington meneruskan hidup selayaknya kebanyakan orang, menjadi budak korporat di sebuah perusahaan layanan digital. Mungkin di tahun 1998 tersebut, Chester Bennington sempat berpikir bahwa sepertinya memang band-bandan hanyalah kemewahan terakhir yang dimiliki ketika muda dan belum punya tanggungan apa-apa. Karena di kehidupannya yang sekarang dengan seorang istri yang mesti dinafkahinya, jika Chester masih saja berambisi jadi rockstar, bikin band baru lalu merintis ulang dari awal, semua upaya itu barangkali ujungnya cuma bakalan buang-buang waktu. Tapi dilalahnya, saat Chester udah nerima ing Bandung, zaman malah nggak menghendakinya untuk jadi kebanyakan orang. 20 Maret 1999, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-23, Chester Bennington mengangkat dering telepon yang menjungkir balikan takdirnya di masa depan. Ku beri kamu sebuah kesempatan besar, kamu bebas mau menerima atau menolaknya. Ada sebuah band yang bagus untukmu, besok ku kirimkan kaset demo mereka kepadamu melalui pos. Chester mendengarkan dengan seksama semua yang diucapkan oleh seseorang yang berjarak sejauh 650 sekian kilometer dari Phoenix, Arizona. Orang tersebut sekilas menjelaskan pada Chester bahwa band ini punya karakter yang unik karena mereka memadukan hip hop dengan elemen musik rock. Dan menurut penilaiannya, vokal melengking yang dimiliki Chester dijamin bakal ngeblend sama racikan musik yang digarap ini band.
Sekalipun Chester sebetulnya nggak begitu menyukai hip hop, dia tetap berkenan untuk dikirimkan kaset demonya. Siapa sih penelpon tersebut? Dia tidak lain adalah Jeff Blue, wakil direktur Zomba Musik yang dipasrahin sama Mike Shinoda CS untuk membantu menemukan kandidat vokalis yang tepat bagi Xero setelah band tersebut ditinggal Mark Wakefield. Saat itu, sepeninggalan vokalisnya, Xero belum jengah untuk berupaya mengirimkan demonya ke berbagai label. Satu di antara label yang dikirimin adalah Zomba Musik. Tapi seperti label yang lain, Zomba juga menolak mengorbitkan Xero. Hanya saja anggota band tersebut katakanlah cukup akrab sama salah seorang eksekutif di label tersebut, yakni Jeff Blue. Sehingga sekalipun perusahaannya menolak, secara personal Jeff Blue masih turut serta membantu Xero meraih kesuksesan nasional. Saat Xero belum juga menemukan vokalis baru, Jeff Blue lalu menyarankan, jadi ada sebuah band bernama Grides yang merajai gigs di kota Phoenix. Belum lama ini, vokalis mereka cabut dan sepertinya band tersebut juga udah dibubarin. Vokalis itu namanya Chester Bennington dan ku yakin gaya vokalnya sangat cocok sama band kalian. Kisaran 2 hari setelah dihubungi Jeff Blue, demo kaset Xero mendarat di kediaman rumah Chester. Saat mendengarkan demo tersebut, menurut Chester, musiknya sangat keren dan band ini sangat berbakat. Tapi aku tahu, kalau aku vokalisnya, ku yakin bakalan jauh lebih baik. Lalu keesokan harinya, Chester bergegas ke studio untuk nimpalin vokalnya pada demo tersebut. Selang 1 atau 2 hari setelah merekam vokal, Chester menelpon Jeff Blue dan dengan percaya diri dia mengatakan, "Saya udah selesai dengerin, jadi kapan saya harus datang ke studio?" Di kejauhan sana, Jeff tertawa seraya merespon, "Nggak gitu, Chess. Kami perlu kamu merekam vokalnya, terus kamu kirim balik demo itu ke kami, barulah kami putusin jadi merekrutmu atau tidak." Waktu itu saya benar-benar sombong, jadi saya masukin kaset itu ke stereo, nempelin teleponnya ke speaker, lalu memutar lagu di kaset itu selama 15 detik untuk kemudian mengatakan, "Apa itu cukup bagus untukmu?" Setelah ku perdengarkan rekaman vokalku, Jeff langsung mengatakan, "Kapan kamu bisa datang?" Tanpa pikir panjang, keesokan harinya pas jam 9 pagi, saya udah duduk-duduk di tangga Zomba Musik menunggu mereka membuka pintu. Kenang Chester. Dan di sanalah untuk kali pertama Chester Bennington ketemu sama Mike Shinoda dan personil Xero lainnya. Meski Jeff Blue kekeh menyarankan untuk udah pilih Chester aja, tapi para punggawa Xero masih berupaya mengaudisi beberapa kandidat yang lain. Mereka tampak sangat bimbang, seolah-olah mereka selalu mencari sesuatu yang sedikit lebih baik, ungkap Chester mengenang hari itu. Sejauh yang bisa diingat olehnya, di sela-sela audisi yang sedang berlangsung, Chester akan bernyanyi bersama personil Xero, tapi kemudian mereka mesti menghentikan jamming session sebab ada kandidat vokalis lain yang muncul. Saya hanya duduk di sana dan saat menyaksikan mereka mengaudisi orang lain, dalam pikiran saya mengumpatinya, brengsek sekali mereka. Saya adalah vokalis terbaik yang bakal mereka miliki. Saya sudah lama jadi vokalis di sebuah band yang cukup terkenal dan saya adalah orang yang hebat. Saya sudah rela mau membantu mereka, tapi mereka malah memandang saya seperti orang biasa yang harus dipertimbangin dulu. Saat itu saya benar-benar pengen mengumpat begitu ke mereka, kenang Chester sembari tertawa. Sementara itu, Mike Shinoda mengenang, ketika saya bertemu Chester, kesan pertamaku adalah dia tampak lebih kecil dari yang semula kukira. Pria yang sangat kurus, berkacamata, dan mengenakan kemeja kerah kupu-kupu yang menjuntai di sekitar tubuh. Stylenya yang begitu bikin dia kelihatan kayak pria murahan di klub-klub malam kota Arizona. Tapi harus kuakui, vokalnya memang jempolan. Caranya bernyanyi udah kayak binatang buas aja. Setelah menuntaskan serangkaian audisi dengan sekian kandidat vokalis, Xero membulatkan keputusan untuk memilih Chester Bennington. Saat diberitahu bahwa dialah yang terpilih, Chester mengatakan siap untuk berkomitmen dengan hijrah dari Arizona menuju Los Angeles. Xero dengan formasinya yang baru kemudian nongkrong bareng di sebuah restoran pizza di dekat University of California untuk ngobrolin rencana mereka ke depannya. Segera setelahnya, Xero mulai menggarap materi-materi untuk debut albumnya. Sebagian musiknya berasal dari demo awal band saat masih bareng Mike Wakefield yang kemudian disempurnakan ulang sama Mike Shinoda dan Brad Delson. Sementara untuk liriknya sendiri, Mike Shinoda meraciknya bareng Chester Bennington, menulis serangkaian sajak dengan beragam tematik yang kebanyakan berasal dari ingatan dan kenangan menyakitkan yang dialami Chester semasa kecilnya. Mulai dari perceraian orang tua, pelecehan seksual, gaya hidup destruktif, pecandu alkohol yang akut dan penyalahgunaan narkoba, perasaan muram terisolasi, juga kekecewaan atas kandasnya hubungan percintaan. Tidak ada ruang untuk rasa malu, ungkap Mike Shinoda saat mengingat kembali proses penulisan liriknya.
Mula-mula Chester menceritakan padaku sekian pengalaman traumatis dari masa lalunya untuk kemudian kami menulisnya menjadi lirik. Itu mungkin cara yang aneh untuk kami saling mengenal, tapi begitulah yang terjadi. Mike Shinoda kemudian mencerikan liriknya sebagai interpretasi atas perasaan, emosi, dan pengalaman universal yang mungkin banyak orang di dunia ini yang pernah merasakannya. Selama proses pengerjaan album, Chester Bennington diketahui hidup selayaknya tunawisma di LA. Dia nggak punya rumah atau uang yang cukup untuk ngekos, sehingga seringkali ia terpaksa numpang tidur di sofa rumah rekan bandnya atau di mobilnya, juga sesekali di studio tempat Sero berlatih. Itu masa-masa yang sulit, saya benar-benar sengsara. Tapi satu-satunya hal yang membuat saya terus maju adalah mengetahui bahwa kami memiliki sesuatu yang istimewa. Saya tahu band ini adalah hal terbaik yang layak untuk diperjuangkan, ungkap Chester. Dan entah selama atau sesudah tuntas menggarap materi albumnya, mereka kemudian bersepakat untuk mengubah nama band dari Zero menjadi Hybrid Theory, sebuah nama yang merujuk pada konsep albumnya yang secara musikal menggabungkan berbagai genre atau teori musik. Lalu di sela-sela jeda penggarapan album, Mike Shinoda berinisiatif untuk mengunggah file MP3 rekamannya ke internet guna menjaring minat para penggemar. Upaya ini berbuah sambutan positif dari para pendengar di internet, tapi sekali lagi, itu tidak cukup untuk bikin Hybrid Theory dilirik perusahaan rekaman. Mereka terus mengirimkan kaset demonya ke banyak perusahaan rekaman, sekaligus langsung mempresentasikan racikan musiknya sebanyak 42 kali showcase berbeda untuk tiap-tiap perwakilan industri rekaman. Tapi selalu saja, bagi para petinggi label ini, musik Hybrid Theory nggak tampak prestisius untuk diorbitkan. Kami dekati banyak orang dan kebanyakan dari mereka meragukan kami. Kalian pasti sudah gila, kami jelas-jelas hebat brengsek. Itu yang kupikirkan pada saat itu, ungkap Chester. Setelah berulang kali beralih dari penolakan yang satu demi menuju penolakan yang lain, pada akhirnya Hybrid Theory tuntas menghabiskan jatah kegagalannya. Semua bermula ketika Jeff Blue memegang jabatan tinggi di label Warner Bros. Tak lama setelah dia mengundurkan diri dari Zomba Musik. Jeff yang sedari lama mengetahui potensi hebat Hybrid Theory, setelah punya kuasa di Warner Bros., dia secara konsisten mengajukan Hybrid Theory sebagai band pendatang baru yang harus diorbitkan olehnya. Dan berkat rekomendasi Jeff Blue, saat zaman memasuki milenium 2000, Hybrid Theory akhirnya mendapat kontrak rekaman dari Warner Bros. Maka dimulai dari sanalah unit hip hop rock asal Agora Hill tersebut perlahan bakal menjemput kesuksesan komersial. Bermula dari Zero, bermetamorfosa menjadi Hybrid Theory, kemudian terbang dengan sempurna sebagai Linkin Park. Namun, jalan yang mereka tempuh untuk meraih kesuksesan tidak serta-merta mulus tanpa hambatan. Banyak masalah kemudian muncul menyertai semenjak Hybrid Theory menandatangani kontrak dengan Warner Bros. Beberapa orang di sana sepertinya sebel sama kami. Chester Bennington mengungkapkan sekian masalah tersebut. Masalah paling mendasar adalah soal penamaan band. Saat itu kebetulan Warner Bros. Baru menekan kontrak dengan sebuah band asal Wallace bernama Hybrid. Band dengan suguhan musik elektronik tersebut di era itu sedang naik daun dan Warner Bros. Memproyeksikan mereka sebagai sesuatu yang lebih layak diprioritaskan ketimbang Hybrid Theory. Maka kemudian pihak Warner Bros. Meminta Hybrid Theory untuk mengganti namanya. Karena persoalan nama bukanlah sesuatu yang prinsipil, para personil Hybrid Theory tidak keberatan dengan usulan pihak label. Beberapa opsi sempat terpikir oleh mereka, seperti mempertimbangkan Player atau Platinum Lotus Foundation sebagai nama band, sampai akhirnya keputusan mengerucut untuk menggantinya menjadi Linkin Park. Linkin Park sejatinya merupakan nama sebuah taman yang terletak di kawasan Santa Monica, dan alasan mereka memilih nama itu adalah sebagai penegasan bahwa cikal bakal band, yakni Zero, memulai kiprahnya di salah satu sudut dari kota tersebut. Tapi ketika udah fix bakal menamakan band sebagai Linkin Park, mereka menemui suatu kendala. Saat mereka perlu bikin website sebagai media publikasi segala hal yang berhubungan dengan agenda band, nama domain untuk Linkin Park ternyata udah diklaim sama pihak lain. Tapi perkara ini bukanlah masalah berarti karena kemudian mereka menemukan solusinya dengan sesederhana plesetin ejaannya dari yang semula Linkin Park menjadi Linkin Park. Kemudian masalah lain menghampiri mereka semenjak praproduksi. Linkin Park terkendala masalah ketiadaan produser yang bersedia menangani band pendatang baru ini untuk rekaman. Setelah cukup kesulitan menemukan produser, akhirnya datanglah seseorang bernama Don Gilmore yang sepakat untuk memimpin produksian debut album band tersebut. Namun sang produser mengatakan musik yang diracik Linkin Park hanya ada dua yang bisa diselamatkan, Pain of Authority dan With You. Sisanya semuanya sampah yang gak layak diperdengarkan. Mendengar kritikan pedas berkaret dua dari sang produser, para punggawa Linkin Park tampaknya nggak terlalu mengambil hati karena menganggap Don Gilmore punya kredibilitas untuk mengatakan hal-hal seteknis itu.
Pada dasarnya kami harus menulis rekaman baru dengan tenggat waktu 2 bulanan. Jadilah kami sepanjang waktu menulis ulang album itu di rumahnya Mike Shinoda. Tapi kemudian datang satu lagi sebuah masalah yang bagi personil Linkin Park rasanya ini udah kelewatan dan gak bisa lagi untuk dikompromi. Chester Bennington mengklaim bahwa beberapa petinggi dari label tersebut berupaya membujuknya untuk mengkudeta Linkin Park. Mereka mengatakan bahwa Chester adalah bintang utamanya dan Linkin Park nggak membutuhkan dua vokalis. Maka yang semestinya dilakukan, Mike Shinoda diturunkan tahtanya jadi sekedar keyboardis atau bila perlu, sekalian saja dipecat. Chester Bennington jelas sangat marah demi mendengar penawaran gila semacam itu. Saya berkata kepada mereka, apa kalian serius? Aku baru gabung ke band ini dan kalian menyuruhku untuk menyingkirkan orang yang bikinin semua musiknya. Bersetan dengan kalian, itu band dia. Dan kalau dia memang bisa bernyanyi, udah pasti aku nggak akan diajak gabung ke band ini. Dasar idiot, apa yang salah dengan kalian? Pihak label tidak berhenti untuk terus mengintervensi Linkin Park. Mereka berencana mendatangkan rapper lain bernama Matt Lyon untuk menggantikan Mike Shinoda, atau kalau Linkin Park menolak rencana tersebut, plan B mereka adalah menyuruh Mike Shinoda untuk nge-rap seperti Fred Durst. Namun Linkin Park enggan untuk tunduk dan menghamba pada pemilik modal. Mereka memegang teguh prinsipnya dan mengultimatum label tersebut. Kami akan melakukan ini dengan cara kami sendiri. Jika kalian nggak menyukainya, kalian bebas meninggalkan kami. Kami akan menanggung semua resikonya. Setelahnya, personil Linkin Park menjaga jarak dengan pihak label dan memutus semua komunikasi kecuali memang ada hal yang benar-benar diperlukan. Setelah drama demi drama berlalu, pada akhirnya pihak label gagal untuk mencampuri ranah kreatif dalam proses penggarapan debut album Linkin Park bertajuk Hybrid Theory tersebut. Mike Shinoda mengenangnya, setelah kami selesai merekam album, saya merasa kami seperti habis lari maraton. Ini sangat melelahkan, tapi ada kebanggaan yang saya rasakan. 4 bulan berselang, sehari sebelum perilisan debut album Linkin Park, beberapa tracklist dari Hybrid Theory telah mengudara lebih dulu lewat jaringan pengiklan radio rekanannya Warner Bros. Di hari yang sama, Linkin Park menyambut kepulangan Dave Farrell yang sempat pergi sebentar untuk melawat tur bareng band lamanya Destiny Snack. Kini, Dave Farrell siap mencurahkan segalanya demi Linkin Park. Menjelang dini hari di tanggal 24 Oktober tahun 2000, punggawa Linkin Park sedang berdiri sembari ngobrol di seberang sebuah toko kaset yang buka 24 jam, bersiap untuk masuk ke dalam lalu membeli rilisan fisik band mereka sendiri. Mereka terlibat perbincangan hangat menyangkut sekian kemungkinan dan prediksi berapa banyak terjual rilisan Hybrid Theory di minggu pertamanya. Kupikir akan luar biasa jika bisa terjual 3.000 keping, ungkap Dave Farrell. Chester Bennington meresponnya, mungkin malah lebih, kupikir album ini bisa terjual 8.000 kopi. Baik tebakan Farrell maupun Chester, angka-angka yang mereka prediksikan sangat jauh melenceng dari akurat. Karena seminggu setelah perilisan Hybrid Theory, baik bagi personil Linkin Park apalagi pihak label rekaman, mereka semua sangat terkejut begitu mengetahui debut album tersebut terjual sebanyak 47.000 keping. Saat itu kami semua kompak berkata, astaga, ungkap Chester Bennington. Apa yang terjadi setelahnya adalah kalender milik Linkin Park nyaris dipenuhi goresan lingkaran di setiap tanggalnya sebab dari 35 hari dalam setahun, 300-nya full dengan panggungan. Dalam sepekan, rata-rata mereka manggung sebanyak 5-6 kali dari kota ke kota, negara ke negara, dan barangkali dalam setahun hanya ada 30 malam di mana para personil Linkin Park dapat tertidur dengan nyenyak di rumahnya sendiri. Seterusnya dan kemudian, sekalipun mereka enggan dilabeli demikian, tetap saja kebanyakan orang di dunia ini kadang mengamini dan mengkultuskan Linkin Park sebagai salah satu pemimpin terdepan dalam gebrakan inovatif skena nu metal. Semasa hidupnya Chester Bennington, Linkin Park telah menelurkan 7 album studio. Debut mereka berjudul Hybrid Theory. Sebulan pertama perilisannya, album ini langsung disertifikasi emas. Setelah setahun, album ini menjadi yang paling laris kedua di dunia dengan total penjualan sebanyak 8,5 juta kopi. Lalu selama tahun-tahun berikutnya, penjualan Hybrid Theory tak pernah surut sehingga oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika, album ini mendapat sertifikasi Diamond pada tahun 2005. Hingga kini secara keseluruhan album Hybrid Theory telah terjual sebanyak 27 juta keping di seluruh dunia dan menjadikannya layak dinobatkan sebagai debut terlaris abad ke-21. Terdapat 4 senjata andalan yang bikin Hybrid Theory bisa sebegitu suksesnya.
Di sela padatnya jadwal panggungan, pada Desember 2002, Linkin Park mengumumkan bahwa mereka sedang menggarap album baru. Linkin Park menyematkan Meteora sebagai judul album yang referensinya merujuk pada formasi bebatuan di wilayah Yunani yang tampak sangat epik, dramatis, dan memancarkan aura tertentu yang begitu dominan ketika dipandang. Dan secara tematik lirik, album ini juga berupaya menyuguhkan sesuatu selayaknya Meteora. Di album ini kami nggak berbicara perihal situasi, yang kami bicarakan adalah emosi di balik situasi tersebut. Tentang frustasi, kemarahan, kesepian, cinta, dan juga kebahagiaan, ungkap Chester. Secara komersial, di awal perilisan, Meteora bisa dikatakan lebih gacor ketimbang Hybrid Theory. Sejak dirilis pada 25 Maret 2003, seminggu pertama album ini seketika laris manis dengan terjual lebih dari 810.000 keping. Sekalipun pada akhirnya gagal melampaui rekor Hybrid Theory, Meteora dinobatkan sebagai album paling laris urutan ke-8 di abad ke-21 dengan rekor penjualan mencapai 16 juta keping di seluruh dunia. Single-single dari Meteora yang dirilis berkala untuk kemudian memuncak menjadi hits antara lain Gak lama setelah Meteora dirilis, Linkin Park sebetulnya langsung menggarap album ketiga mereka. Namun lantaran didera kesibukan tur promosi Meteora, serta Mike Shinoda dan Chester yang keduanya terlibat side project masing-masing, selama sekian waktu, penggarapan album ketiga Linkin Park ditelantarkan. Barulah pada 2006, Linkin Park mulai gerak cepat mengerjakan album yang diberi judul Minute to Midnight. Album ini menjadi penanda perubahan arah musikal Linkin Park. Chester mengakui bahwa melalui Minute to Midnight, Linkin Park bergerak menyimpang dari sound ala nu metal yang sebelumnya kental terasa di dua album awal. Secara komersial, penjualan Minute to Midnight kalah jauh jika dibandingkan sama Meteora, apalagi Hybrid Theory. Album ini menjadikan 5 lagu berikut sebagai single. Jeda 2 tahun semenjak Minute to Midnight, pada 2009, Linkin Park menggarap album keempat mereka bertajuk A Thousand Suns. Linkin Park menyatakan bahwa album ini bakalan lebih eksperimental dibanding rilisan mereka yang sudah-sudah. A Thousand Suns merupakan sebuah konsep album yang mengangkat tematik beragam isu sosial kaitannya antara hubungan manusia dengan teknologi. Jika lebih dikerucutkan, A Thousand Suns membahas ketakutan manusia mengenai dampak ngeri kemajuan teknologi seperti misal perang nuklir. Judul albumnya sendiri merujuk pada sebuah frasa yang asal-muasalnya termaktub dalam kitab Bhagavad Gita dalam kepercayaan Hindu yang oleh Oppenheimer di tahun 1995. Frasa tersebut digaungkan untuk mendeskripsikan bom atom selayaknya secercah 1000 matahari. Linkin Park kemudian merilis A Thousand Suns pada 13 September 2010 dengan single-single seperti Pada Juni 2012, Linkin Park merilis album kelima berjudul Living Thing. Setelah puas dengan serangkaian eksperimen di dua album terakhir, melalui Living Thing, Linkin Park coba untuk kembali ke akarnya. Linkin Park meramu musik untuk Living Thing dengan mengacu lalu menggabungkan berbagai elemen yang telah mereka kembangkan di keseluruhan albumnya. Linkin Park menyematkan Living Thing sebagai judul sebab melalui album ini, mereka lebih banyak membicarakan hal-hal yang sifatnya lebih personal bagi para personilnya. Seperti formula yang sudah-sudah, Living Thing juga menghadirkan sekian lagu sebagai single.
Linkin Park menambah katalog rilisan mereka pada Juni 2014 dengan meluncurkan album berjudul The Hunting Party. Mike Shinoda menyebut album ke-6 ini sebagai rekaman band rock bergaya 90-an. Linkin Park mengajak beberapa musisi lain untuk berpartisipasi dalam The Hunting Party, seperti seorang rapper bernama Rakim, vokalis band post-hardcore bernama Peg Hamilton dari Helmet, gitaris ikonik Rage Against the Machine bernama Tom Morello, serta seorang gitaris dari sebuah band yang pernah ngasih kesempatan berharga bagi Linkin Park yang saat itu masih merintis dengan nama Zero untuk menjadi opener di gigs-nya. Dia adalah Daron Malaikan, gitaris sekaligus vokalis kedua dari System of a Down. Terdapat 5 single yang dirilis menyertai The Hunting Party. Keep me in your memory, leave out all the rest. Kemudian album ketujuh sekaligus yang terakhir dari Linkin Park bersama Chester Bennington dirilis pada Mei 2017. Lewat album ini, Linkin Park menuai kritikan dari banyak penggemarnya yang menganggap band idolanya kini udah nggak idealis lagi alias selling out. Dituduh demikian bikin Chester Bennington naik pitam. Di berbagai kesempatan saat diwawancara, Chester Bennington kerap kali meluap-luapkan emosinya, bahkan tak segan untuk mengumpati para penggemarnya yang menuduh Linkin Park melakukan sell out. Jika kalian menuduh kami sell out, mari sini temui saya, biar ku hantam mulutmu yang terkutuk itu. Album bertajuk One More Like ini menampilkan beberapa single yang ramai dibicarakan di tahun itu seperti You keep building this time. Who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Hanya berselang 2 bulanan setelah One More Like dirilis, dunia seketika diselimuti duka cita ketika mendengar kabar bahwa Chester Bennington meninggal dunia. Rockstar berusia 41 tahun tersebut ditemukan sudah tak bernyawa di kediaman rumahnya di kota California. Diketahui, Chester Bennington menghabisi nyawanya sendiri dengan gantung diri. Perihal segala detail mengenai apa, mengapa, dan bagaimana bisa Chester Bennington memilih mengakhiri hidupnya, mungkin di lain waktu kita bakal membahasnya dalam video khusus tersendiri. Dalam sebuah konser penghormatan untuk mendiang Chester Bennington yang digelar pada 27 Oktober 2017, sesaat sebelum Linkin Park membawakan In The End, Mike Shinoda meminta kesediaan seluruh penonton yang hadir untuk membantunya menyanyikan bait lirik yang semestinya dinyanyikan oleh Chester Bennington. Konser tersebut menjadi penampilan terakhir Linkin Park yang mulai bergegas menepi dari hingar-bingar panggung untuk kemudian memutuskan vakum selama jangka waktu yang entah bakalan sampai kapan. Selama hiatusnya band nu metal tersebut, Mike Shinoda sering kali ditanya perihal bagaimana nasib Linkin Park di masa depan. Apakah vakum untuk selamanya, atau sekalian dibubarkan, atau mungkin comeback dengan 2 macam opsi, ganti vokalis atau menampilkan Chester Bennington dalam versi hologram. Terkait saran untuk meneruskan Linkin Park dengan menggunakan hologram Chester Bennington, Mike Shinoda menegaskan, sekedar membayangkannya saja aku nggak bisa, apalagi merealisasikannya. Itu satu opsi yang sama sekali tidak mungkin. Sejauh yang bisa diungkapkan, Mike Shinoda sekedar mengatakan bahwa dia masih sesekali bersilaturahmi sama personil Linkin Park yang lain. Satu-satunya yang bisa kupastikan saat ini adalah kami semua dalam kondisi yang sehat, ungkapnya. Kemudian pada 28 Januari tahun 2018, saat seorang penggemar nge-tweet menanyakan masa depan Linkin Park, Mike Shinoda membalasnya, saya berniat melanjutkan Linkin Park dan semua personil Linkin Park juga ngerasain hal yang sama. Kami punya banyak hal yang perlu dibangun kembali, masih berhutang banyak pertanyaan yang harus kami jawab. Tapi semua itu butuh waktu. Tapi di lain kesempatan, saat di interview majalah Vulture, Mike Shinoda mengatakan yang sebaliknya.
Mike Shinoda mengaku bahwa kami belum sepenuhnya yakin bakal membangkitkan Linkin Park dari mati surinya. Pertanyaan yang serupa kembali dilontarkan ke Shinoda di tahun 2019. Saya sangat mengenal semua personil Linkin Park. Mereka adalah tipikal orang yang energik ketika tampil di atas panggung, juga sangat senang ketika bikin musik di studio. Dan karenanya jika kami tidak melakukan itu lagi, entahlah, mungkin lama-lama itu bisa bikin kami gila, jawab Mike Shinoda. Terkait bagaimana Linkin Park akan melanjutkan masa depan tanpa Chester Bennington, Mike Shinoda mengatakan mereka terbuka akan segala kemungkinan, hanya saja ini dan itunya belum diputuskan. Pertama yang harus saya garis bawahi, saya nggak ingin melakukan sesuatu yang rasanya seperti kami ingin menggantikan Chester. Kami nggak punya tujuan untuk mencari vokalis baru. Kalaupun nantinya kami menemukan seseorang yang secara vokal dan gaya dirasa cocok dengan Linkin Park, saya ingin yang begitu biarlah terjadi secara alami, ungkap Mike Shinoda. Tanpa diumumkan ke publik, pada kisaran tahun 2019, para veteran Linkin Park kecuali Rob Bordon janjian untuk berkumpul bersama di studio lamanya Mike Shinoda untuk sekedar jamming session. Saat itu tidak satupun dari mereka yang yakin pasti bakal kemana arah yang hendak mereka tuju. Entah bikin band baru atau membangkitkan Linkin Park, masa depan masih sangat ngeblur dalam pandangan. Shinoda, Farrell, Han, dan Delson mencoba untuk menuangkan beragam gagasan kreatif dengan menjajal berbagai format, juga mengundang sekian vokalis untuk turut serta dalam jamming session yang berlangsung beberapa hari tersebut. Selama sekian sesi dengan beberapa vokalis yang datang, mereka sedikit banyak memikirkan kemungkinan untuk bikin band baru. Tapi kemudian, masa depan yang ngeblur itu mulai agak sedikit terfokus begitu mereka melangsungkan sesi bareng vokalis band Dead Sara, yakni Emily Armstrong. Ada beberapa lagu yang sudah kami ciptakan sebelumnya, dan ketika Emily yang menyanyikannya, kami semua langsung merasa, ini Linkin Park sih, ungkap Mike Shinoda. Sekalipun merasa klik dengan Emily, Mike Shinoda CS enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Para punggawa Linkin Park menuntaskan sesi jamming session tersebut untuk kemudian jalan sendiri-sendiri mengerjakan proyeknya masing-masing. Lalu kepada Emily Armstrong, saat itu Mike Shinoda mengatakan, jika tidak ada kabar apapun dari kami, itu bukan berarti kamu nggak layak, Em. Hanya saja kami perlu mempertimbangkan semua hal dengan sangat perlahan untuk benar-benar yakin bakalan meneruskan Linkin Park. Jadi bersabarlah. Dari sisi Emily sendiri, dia memahami sepenuhnya mengapa saat itu Linkin Park tidak segera mendaulat dirinya sebagai vokalis. Emily mengatakan kesediaannya untuk menunggu kabar dari mas-mas yang lagu-lagunya kelewat sering didengarnya tersebut. Mau selama apapun, Emily mau menunggunya. Selama masa penantian itu, Emily udah kulon-nungun izin sama kawan-kawannya jika sewaktu-waktu Linkin Park memintanya bergabung, maka dirinya mesti cabut dari Dead Sara. Para punggawa Dead Sara sendiri juga cukup legowo meresponnya. Tentu saja, jika mereka memintamu, kami tidak keberatan, ujar Emily mengungkapkan pandangan kawan-kawannya. Kurang lebih selama 3 tahunan, Emily menunggu tanpa kejelasan. Barulah di tahun 2021, punggawa Linkin Park mengundang Emily untuk datang ke studio. Saat di dalam studio tersebut, selagi Mike Shinoda menjelaskan hal-hal teknis untuk penggarapan lagu baru, Emily kesulitan untuk sembunyikan betapa bahagianya. Sebisa mungkin aku harus berpura-pura tenang agar tidak panik sendiri, karena mereka semua juga sangat tenang. Tapi saat itu aku masih sangat nggak nyangka bahwa hal sebesar ini terjadi di hidupku. Setidaknya selama 3 hari setelah merampukan sesi bersama Linkin Park, rasa-rasanya aku masih di dunia isekai, seolah kakiku nggak lagi memijak di bumi. Tapi kemudian sebisa mungkin aku meredam euforiaku dan menyadari bahwa ini memang kenyataan dan hidupku akan berubah dengan datangnya hal baik yang sama sekali nggak pernah kusangka bakalan ada, pungkas Emily. Seseorang mengidolakan sebuah band, terinspirasi dan tergerak untuk bikin sebuah band, lalu memperjuangkan bandnya hingga punya nama, untuk kemudian akhirnya dinotis sama band idolanya. Kesemuanya itu ketika baru memulainya, barangkali tampak sekedar khayalan yang mustahil bakal jadi nyata. Dan memang barangkali hanya segelintir saja orang di dunia ini yang beneran bisa menangkis yang utopis itu menjadi sebuah pencapaian yang manis. Emily Armstrong adalah satu dari segelintir orang itu. Ketika Linkin Park merilis debut Hybrid Theory di tahun 2000, saat itu Emily juga tengah merintis karir di dunia musik. Album Linkin Park yang sangat booming tersebut tentu saja sampai ke telinganya Emily Armstrong. Perempuan itu mengakui, bagiku Hybrid Theory adalah segalanya. Entahlah, mungkin sudah miliaran kali ku dengerin dan setiap kali mendengarnya, aku selalu ingin berjingkrak dan mosing diiringi lagu itu.
Lagu yang Emily maksud berjudul One Step Closer. Saat mendengarkan One Step Closer, Emily menjadi sangat terobsesi ingin bisa bernyanyi kayak Chester. Saat itu aku belum bisa scream, namun aku tahu itulah yang ingin kulakukan. Jadi tanpa bimbingan guru vokal atau kursus mahal, saya belajar melakukan scream dengan sering mendengarkan album Hybrid Theory dan coba mempraktekkan selayaknya Mas Chester bernyanyi. Dan siapa yang sangka, jauh hari kemudian di tahun 2024, Emily Armstrong resmi menyandang status sebagai vokalisnya Linkin Park dan tampil di hadapan ribuan orang menyanyikan One Step Closer yang merupakan lagu favoritnya. Apa yang dialami Emily, seorang fans yang berujung diajak gabung dengan band idolanya, ternyata pernah dialami juga oleh mendiang Chester Bennington. Vokalis Linkin Park tersebut dalam sebuah wawancara pernah mengatakan, "Aku adalah penggemar berat Stone Temple Pilots sejak usiaku 13 tahun dan mereka sangat mempengaruhiku. Kurasa saat Chester berusia 13 tahun, pastinya dia sama sekali nggak menyangka bahwa suatu hari nanti hal seperti ini terjadi di hidupnya." Pada Februari 2013, Stone Temple Pilots ditinggal pergi sang vokalis karismatik, yakni Scott Weiland. Sepeninggalan Weiland, band post-grunge tersebut segera mendaulat Chester Bennington sebagai vokalis barunya. Saya tumbuh dengan mendengarkan mereka, ketika kesempatan ini datang, itu seperti sesuatu yang tidak perlu lagi kupikirkan, ungkap Chester Bennington. Saat Chester tampil sebagai vokalisnya Stone Temple Pilots, dia juga berkesempatan bawain tembang lawas band idolanya yang udah ratusan kali didengerin. Satu di antaranya berjudul Big Empty. Ketika Chester Bennington ditunjuk menjadi vokalisnya Stone Temple Pilots, lalu bersamaan dengan itu band post-grunge tersebut merilis single baru bertajuk Out of Time, salah seorang penggemar menuliskan kesannya, "Meskipun saya agak menyukai lagu ini, tetap saja saya merasa ngeri untuk menerima fakta bahwa kini Chester Bennington jadi vokalis utama mereka. Saya cuma tidak bisa membayangkan orang lain selain Weiland sebagai vokalisnya Stone Temple Pilots." Penggemar yang lain bahkan dengan begitu entengnya menggunakan jempolnya untuk menuliskan, "Lagu ini awalnya sih bagus, tapi pas kedengaran suara vokalisnya, lagu ini seketika membuatku ingin muntah. Linkin Park payah, Chester payah, dan sekarang Stone Temple Pilots juga ikut-ikutan payah. Sungguh memalukan." Pun hal yang sama juga menimpa Emily Armstrong saat perempuan itu ditabuk menjadi vokalis barunya Linkin Park. Sekalipun banyak yang memberi dukungan, tapi tak sedikit pula para fanatik yang enggan meninggalkan romantisme kala Linkin Park masih bersama Chester Bennington. Salah seorang penggemar yang menyayangkan keputusan tersebut kemudian mencuitkan, "Maaf saja, vokalis barunya terdengar buruk. Tidak ada yang bisa menggantikan vokal, karisma, dan energi Chester Bennington." Kalau kamu sendiri gimana? Sebagai seorang penggemar, apakah kamu kecewa atau justru bergembira dengan comeback-nya Linkin Park? Silakan tunjukkan keberpihakanmu di kolom komentar, sekaligus sertakan juga alasannya. Sekian dan terima kasih.